Oke, sekarang kita pilih box selanjutnya, Dok. Box nomor berapa? Berapapun yang dokter pilih saya nanya. Nomor 3. Nomor 3, Mbak. Nomor 3. Ya. Healing. Tepuk tangan dulu. Oke, kita mau lebih personal ya dengan dokter ya. Dok, saya mau tanya nih, dokter kan sibuk banget ya. Setiap hari harus berjibaku dengan visual atau pemandangan yang tentu saja memprihatinkan begitu ya. Karena pasien-pasiennya adalah terkait dengan ortopedi misalnya seperti itu. Nah, dokter pernah merasa depresi atau mungkin stres dan healingnya apa, Dok, kalau dokter? Ya, kalau saya kebetulan saya memang tidak suka dalam satu posisi, mamanya saya jadi dokter ketemu pasien tidak bisa. Saya pergi ke rumah sakit terus pulang dari rumah sakit tidak bisa seperti itu. Sehingga kenapa kemudian saya menjadi aktivis organisasi, kenapa kemudian saya itu berinteraksi ketemu dengan banyak orang, kenapa saya juga harus ngajar juga. Itu dalam satu upaya, salah satunya adalah sebenarnya mencegah depresi atau healing tadi, supaya kita ada healing. Karena semakin kita bisa berinteraksi dengan semua kelompok itu saya anggap itu healing. Gitu. Dan pada saat kemudian saya sebagai di ID, ada hal yang mungkin buat kami menarik. Kalau saya paling sering ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, saya paling sering ke daerah-daerah. Kenapa? Saya berinteraksi dan ada satu momen yang menurut saya itu bagian dari healing saya adalah di situ kita bisa nyanyi bareng. Kapan dokter itu merasa lelah? Ya pasti ada lah lelah ya. Tapi alhamdulillah buat kami terlepas dari segala permasalahan dinamika yang saat ini dihadapi oleh kita di Ikatan Dokter Indonesia, masih banyak di sekeliling kita yang mensupport. Itu buat kita itu. Nah, bicara soal support, kita akan perlihatkan foto yang satu ini. Dokter, apa makna dua sosok di samping kanan kiri dokter ini? Itu ayah dan ibu yang udah meninggal. Dan ada pesan sebenarnya yang selalu disampaikan oleh ayah saya itu adalah, kamu jadi dokter itu enak karena punya dua pahala yang kamu dapatkan. Yang itu mungkin ya tidak ada di profesi yang lain. Karena kamu akan mendapatkan satu sisi adalah pahala karena kamu bertugas, kamu menyembuhkan, kamu diberi uang. Tapi yang utama adalah pada saat kamu didoakan, apalagi pada saat pasien itu sembuh, itu adalah pahala yang mungkin di profesi lain itu kamu tidak dapatkan. Kang Maman, silakan. Kang Maman dulu. Saya ingin kembali ke foto, Dok. Ya. Salah satu proses healing saya adalah mengingat kebaikan orang tua saya. Tapi ada dosa yang saya tidak bisa lupakan karena saya tidak bisa mendampinginya ketika akhir hayatnya. Dan itu juga yang dokter alami ketika Kiai Haji Gufron Solikin yang sangat disegani di Lamongan tidak bisa dokter dampingi ketika pergi. Ya, jadi itu yang menurut saya juga penyesalan ya. Karena 2 hari sebelum meninggal udah dikasih tahu sama ibu sebenarnya. Ini abah nggak akan lama kayaknya. Oh ya nanti saya akan pulang hari Sabtu. Tapi ternyata dipanggil hari Kamis. Sehingga pada saat ibu meninggal, ada satu pesan yang kemudian ibu menunggu saya. Setelah saya sampai di rumah, baru kemudian meninggal. Dan itu tidak terjadi pada Bapak ya? Tapi dok, ketika mungkin orang tua dokter sekarang ada, dokter bisa membayangkan nggak bagaimana suasana kebatinan mereka melihat dokter putranya yang penuh perjuangan dan sekarang sukses seperti ini? Ada bisa membayangkan, jadi, Dok? Proses yang kemudian buat kami, buat saya secara pribadi ya, kehilangan orang tua itu seperti kehilangan orang yang menjadi penguat kita. Karena beliau selalu sampaikan, saya hanya bisa mendoakan. Sehingga yang saya berikan pun kepada beliau berdua pada saat sampai proses kemudian saya terpilih pun sebagai ketua ID, sebelum dan sesudah saya langsung lapor. Dan buat
beliau ya mungkin tidak secara langsung, wah saya bangga gimana enggak. Tapi kelihatan memang sebuah kebanggaan yang itu bisa menjadi penguat bagi saya dan selalu doa-doanya itu selalu sampaikan. Setiap tahajud saya selalu doakan kamu. Dan itu sekarang nggak ada lagi. Dan dia tidak tahu bahwa cincin kawin itu dijual. Saya sekolah spesialis 5 tahun. Selama 5 tahun itu saya tidak pernah pulang lebaran. Tidak pernah pulang. Karena saya nggak punya uang untuk pulang lebaran pada saat itu. Itu tahun berapa sih, Dok? 2005 sampai 2011. Tidak pernah bertemu dengan keluarga selama? Ya hanya komunikasi per telepon saja. Tapi nggak pernah pulang karena ya memang saya nggak pernah pulang bawa keluarga ya maksudnya. Karena kalau kadang-kadang ada acara Surabaya saya mampir gitu. Tapi kalau kemudian membawa keluarga itu benar-benar pada saat selesai sekolah spesialis baru saya bisa membawa keluarga untuk pulang. Lalu bagaimana sekarang keluarga dokter, keluarga inti dokter, istri ataupun anak-anak yang tahu perjuangan dokter dan melihat dokter sekarang sudah di titik ini? Ya buat istri dan anak selalu mengatakan bahwa ini adalah beban, ini adalah amanah. Jadi saya bilang saya akan bisa menjalankan amanah ini kalau ada dukungan dari istri dan anak. Karena Ini ya, Dok. orang yang paling sering saya tinggalkan karena tugas-tugas yang saya lakukan adalah mereka. Ini ya, Dok ya. Ini istri dan putra-putrinya ya, Dok. Ya. Boleh diceritakan ini kapan, Dok? Ini baru aja kemarin anak pertama alhamdulillah sudah lulus dari ITS di Sekolah Manajemen Bisnisnya. Apakah ada yang menjadi penerus menjadi dokter? Yang nomor 2 arsitek di UI. Yang nomor 3 alhamdulillah keterima di kedokteran meneruskan saya di Airlangga Surabaya. Ya saya sampai titik ini tidak mungkin kalau tanpa ada dukungan dari mereka. Dengan segala pengorbanan yang sudah dilakukan oleh istri dan anak-anak ya saya harus katakan saya harus berterima kasih. Karena tanpa mereka saya tidak bisa seperti saat Pengorbanan terbesar apa sih, Dok, yang dokter merasa tidak akan pernah tergantikan gitu yang sudah dilakukan oleh anak-anak maupun istri? Waktu sebenarnya. Saya mungkin tidak bisa memberikan waktu yang banyak kepada mereka. Tapi saya harus katakan bahwa setiap proses yang ada di dalam kehidupan anak-anak saya harus ada. Itu ya. Tapi kalau untuk bicara volume kuantitas waktu, saya katakan saya tidak bisa memberikan waktu yang banyak kepada anak-anak dan istri saya. Baik, tepuk tangan untuk dokter. Baik, terima kasih, Dok. Saya kasih kesempatan terakhir untuk para panelis sedikit saja. Sedikit aja. Dari Gian, Gian, apa mungkin ada pesan atau mungkin titipan pesan untuk dokter? Mumpung ketemu sama Ketua ID. Pesannya sih, Dok, kayak mungkin rangkuman yang tadi, semoga biaya berobat di Indonesia tidak memberatkan masyarakat sih, Dok. Karena kesehatannya adalah paling penting nih di masyarakat sekarang. Oke. Itu aja, Dok. Ya, sampaikan pesannya ya, Dok. Terima kasih, Mas Gian. Oke, Bang Hensat. Dok, saya termasuk menganggap diri saya yang orang yang beruntung karena salah satu keluarga saya ada yang berprofesi sebagai dokter. Nah, harapan saya, semoga dokter-dokter yang lain itu seperti dokter atau Pak D saya yang menangani pada saat saya sakit, lebih kekeluargaan, lebih bersahabat, dan yang penting mau mendengarkan pasien, Dok. Ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bang Hensat. Kalau buat Silakan. aku sih Mbak Yohana, Dokter Adib, harus banyak dokter-dokter yang punya hati untuk melayani seperti Dokter Adib. Amin. Dan yang kedua, yang mau menabur kebaikan dan menabung di surga, pahala untuk di surga. Karena kalau punya dengan dokter yang punya empati seperti ini, saya yakin ID akan menjadi lebih baik ke depan. Ya, Baik, terima kasih Kak Novita. Sukses. Kita ke Mas Reza dulu. Februari 2024, Gedung Putih di Amerika Serikat mengeluarkan rilis resmi tentang kondisi kesehatan Presiden Joe Biden. Hasil pemeriksaan 9 dokter spesialis semua dibentangkan untuk publik. Saya menarasikan hal serupa dilakukan di Indonesia, terhitung sejak berlangsungnya Pilpres tahun ini. Saya sungguh-sungguh berharap dokter dan ID bisa mendukung narasi yang sama. Baik, Makasih, terima Mas. kasih Bang Reza. Silakan Kak Maman. Saya berharap rumah sakit dan dokter lebih mengutamakan paradigma promotif dan preventif daripada kuratif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yakinkan kami supaya kami tidak takut pada dokter dan pada rumah sakit. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih para panelis. Silakan Dok untuk closing statement-nya. Ya, jadi kami ingin sampaikan kepada masyarakat
ya, dalam forum kali ini setelah juga mendengarkan masukan wakil-wakil dari masyarakat yang hadir pada saat ini, maka kami akan sampaikan memang dokter Indonesia itu harus bisa memahami ya kondisi, memahami hati dari masyarakat dalam rangka untuk membangun trust kepercayaan kepada masyarakat. Tantangan pada profesi dokter, pesan yang harus kami sampaikan kepada teman-teman dokter di Indonesia, tingkatkan empati kepada pasien. Hargai pasien dan tempatkan pasien itu sebagai subjek, bukan objek. Jadikan pasien itu adalah mitra untuk kita sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau itu kita bisa lakukan, saya yakin kepercayaan pada masyarakat kepada dokter Indonesia itu akan semakin tinggi. Pada saat kepercayaan masyarakat itu akan semakin tinggi kepada dokter Indonesia, maka kita akan berani menjamin bahwa dokter Indonesia adalah dokter terbaik untuk rakyat Indonesia. Baik, terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya untuk dokter, waktunya Sama-sama. di tengah banyak sekali jam kesibukan, tapi sudah berkenan hadir di Q&A dan juga para panelis dengan segala kesibukannya sudah mewakili masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk menyuarakan ya ide-ide, buah pikiran dan juga keresahan-keresahan yang ada. Dan kita doakan dokter dan juga IDI tetap sukses untuk juga mengemban tadi harapan masyarakat. Dan juga rekan-rekan mahasiswa dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan, tepuk tangan. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda dan juga ada pertukaran ide dan juga pembelajaran bagi kita semuanya pemirsa. Dan tentu saja tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya pakai pada episode kali ini. Atas nama tim yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa di episode Q&A selanjutnya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.